Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NPM 2301105-21223. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran di SD dengan tema pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Halo anak-anak semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai mari jaga kelestarian lingkungan. Di sini siapa yang sudah tahu arti dari lingkungan? Nah, kalau begitu, mari kita cari tahu penjelasannya. Simak berikut ini ya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ini mencangkup udara, air, tanah, tumbuhan, dan juga hewan. Pada dasarnya, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan di dalam interaksi tersebut, ada dua interaksi yang didapatkan. Yang pertama ada interaksi positif dan ada interaksi negatif. Kira-kira seperti apa ya penjelasan kedua interaksi tersebut? Yuk kita cari penjelasannya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat dua interaksi. Yang pertama ada interaksi positif, yaitu bumi menyediakan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia sehingga bisa bertahan hidup. Sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan sedangkan interaksi negatif, yaitu pola hidup manusia yang menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam lingkungan. Di sini ada beberapa alasan permasalahan lingkungan dalam pola hidup manusia. Kira-kira apa saja ya alasan-alasan tersebut dan permasalahan tersebut? Yuk kita cari tahu. Permasalahan yang pertama ada konsumsi berlebih. Manusia cenderung mengkonsumsi lebih banyak sumber daya alam daripada yang diperlukan. Pola konsumsi berlebihan ini menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Contohnya, penggundulan hutan. Pohon-pohon ditebang secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Padahal, pohon adalah berfungsi sebagai penghasil utama oksigen untuk bernapas. Sedangkan hutan tanpa pohon-pohon akan mengakibatkan sulitnya sumber air dan rawan terjadi banjir ketika turun hujan. Ini juga mengakibatkan terancamnya habitat tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua, penggunaan bahan berbahaya. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri pertanian dan konsumen sehari-hari dapat mencemari air, udara, dan tanah. Contohnya adalah penggunaan pestisida dalam pertanian yang dapat mencemari tanah dan air. Di dalam penggunaan bahan berbahaya ini, ada pihak yang diuntungkan dan ada yang pihak dirugikan ya. Yang diuntungkan itu siapa? Yang pasti petani, karena petani menggunakan pestisida ini untuk menghilangkan atau melenyapkan hama-hama di dalam tanamannya, sehingga tanaman menjadi bagus dan hasil panennya memuaskan sesuai apa yang diharapkan oleh petani. Nah, dan yang dirugikan di sini adalah masyarakat atau orang-orang yang ada di lingkungannya, karena air dan tanah di lingkungan sekitar tercemari oleh bahan berbahaya pestisida tersebut. Dan ketika penggunaan bahan pestisida itu pasti akan ada bau yang sangat tidak enak yang dikeluarkan oleh pestisida. Yang ketiga ada polusi plastik. Plastik digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya
tidak dianjurkan. Karena apa? Sampah plastik itu dibutuhkan hingga 1000 tahun lamanya untuk bisa terurai. Sedangkan di kehidupan kita banyak sekali menggunakan bahan-bahan plastik. Nah, bahan plastik jika dibuang atau dikelola dengan baik tidak akan menjadi sampah yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, jika sampah plastik atau botol-botol plastik dibuang dengan sembarangan, akan mencemari lingkungan di sekitar kita. Apalagi kalau sampai plastik-plastik dibuang ke sungai dan hanyut sampai ke laut, ini akan berdampak terhadap satwa laut dan berdampak negatif pada ekosistem laut. Nah, anak-anak, jadi sebaiknya kita itu membuang sampah kepada tempatnya agar tidak terjadi sampah berserakan. Nah, yang keempat ada pembuangan limbah. Kenapa di sini diambil contoh pembuangan limbah? Karena di sekitaran ibu banyak industri pabrik yang dimana kalau terjadi hujan itu limbah-limbah atau kotoran-kotoran yang ada di pabrik itu dibuang dengan seenaknya ke dalam saluran-saluran air atau sungai-sungai yang ada di sekitaran pabrik, sehingga menyebabkan bau dan kotor sekali di sungai tersebut. Kita sebagai masyarakat tidak bisa berbuat banyak, akan tetapi hanya bisa mengeluhkan kejadian yang terjadi ketika hujan atau ketika banjir melanda sekitaran kita. Semoga kedepannya pabrik atau industri tersebut bisa memperbaiki